Kita lanjutkan bab 2 tentang termokimia. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan delta H suatu reaksi. Delta H suatu reaksi dapat ditentukan dengan 4 cara. Yang pertama, kalorimetri. Yang kedua, hukum Hess. Yang ketiga, berdasarkan data delta HF pembentukan. Yang keempat, berdasarkan data energi ikatan. Pada pertemuan ini, kita akan membahas bagaimana cara menentukan delta H dengan metode yang pertama, yaitu kalorimetri. Kalorimeter adalah sistem terisolasi, artinya tidak ada pertukaran materi ataupun pertukaran energi dengan lingkungan di luar kalorimeter. Nah, dengan mengukur kenaikan suhu atau perubahan suhu di dalam kalorimeter, kita dapat menentukan jumlah kalor yang diserap oleh air serta perangkat kalorimeter berdasarkan rumus berikut nantinya ya. Nah, jadi ciri soal di dalam kalorimetri ada perubahan suhu. Ya, rumus untuk menentukan delta H reaksi untuk kalorimeter bom, Q reaksi sama dengan minus Q air plus Q bom. Untuk kalorimeter sederhana, Q reaksi sama minus Q larutan. Prinsip kerja kalorimeter. Ya, berikut ini di samping adalah gambar dari alat kalorimeter sederhana. Jadi di sini dilengkapi dengan batang pengaduk dan termometer. Langkah kerjanya, pertama, ukur massa dan suhu masing-masing larutan yang diberi nama T1. Kalau dua buah larutan suhu awalnya beda, dirata-ratakan dulu. Itu yang disebut dengan T1. Kemudian mereaksikan larutan di dalam kalorimeter. Ya, jadi kedua buah larutan nanti dicampurkan di dalam wadah kalorimeter di sini. Yang ketiga, ukur suhu akhir campuran. Disebut T2. Prinsip hitungan kalorimetri. Prinsipnya adalah kalor yang dilepaskan oleh sistem atau reaksi itu sama dengan kalor yang diterima oleh lingkungan. Yang menjadi lingkungan di sini adalah larutan dan kalorimeter. Jadi Q reaksi sama dengan minus Q larutan plus Q kalorimeter. Q larutan rumusnya adalah MC delta T. M massa, C kalor jenis, delta T perubahan suhu, T akhir minus T awal. Sedangkan Q kalorimeter rumusnya adalah C besar itu kapasitas kalorimeter dikali delta T perubahan suhunya. Nah, kemudian kalau ditanyakan perubahan entalpi standar, ingat yang namanya standar patokannya untuk 1 molnya. Jadi Q reaksi yang tadi sudah didapat di sini ya, Q larut minus Q larutan plus Q kalorimeter masukkan ke sini dibagi mol sat. Atau bisa dirumuskan jadi delta H reaksi sama dengan minus. Nah, Q reaksi tadi Q larutan plus Q kalorimeter. Jadi Q larutannya MC delta T plus Q kalorimeternya adalah C besar kali delta T per mol sat. Nah, ini merupakan kalorimeter bom ya, yaitu kalorimeter yang digunakan untuk menghitung perubahan energi atau perubahan entalpi dalam reaksi pembakaran ya. Jadi gambar alatnya seperti ini. Ini kalorimeter bom. Contoh soal pertama, misalkan dalam penentuan delta H reaksi penetralan, berarti antara asam dan basa. Misalkan pada suatu percobaan direaksikan 50 ml HCl 1 molar
dengan 50 ml larutan NaOH 1 molar dalam gelas plastik. Berarti anggap kalorimeter. Suhu larutan HCl dan NaOH mula-mula 28,9 derajat Celcius dan 29,1 derajat Celcius. Berarti suhu awalnya ini harus dirata-ratakan terlebih dahulu, ditambahin bagi 2. Dan pada saat bereaksi, suhunya menjadi 35,5 derajat Celcius. C larutan dianggap sama dengan C air, yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Yang ditanyakan, tentukan perubahan entalpi penetralan per 1 mol air. Dan tuliskan persamaan termokimianya. Ya, kalau dilakukan percobaan jadi seperti ini. Ya, ini masukkan HCl 1 molar sebanyak 50 ml. Ukur suhunya, ternyata suhunya 28,9 derajat Celcius. Yang NaOH juga sama, ternyata suhunya 29,1 derajat Celcius. Nah, setelah dicampur, didapat suhunya 35,5 derajat Celcius. Masanya berarti jadi atau volumenya 100 ml. Ya. Nah, karena Rho dianggap 1, maka akan didapatkan massa larutan Rho kali V jadi 100 gram. Kemudian delta T-nya, T2 35,5 derajat Celcius dikurangi T1-nya, ini dirata-ratakan terlebih dahulu, jadi 29 derajat Celcius. Jadi delta T-nya 6,5 derajat Celcius. Nah, kita cari Q reaksi sama dengan minus Q larutan plus Q kalorimeter. Jadi minus dalam kurung ya. Q larutan MC delta T. Jadi masanya 100 gram, C-nya 4,2, delta T-nya 6,5. Nah, di dalam soal ini kapasitas kalorimeter tidak disebutkan, berarti diabaikan, berarti 0 Q kalorimeternya. Dihasilkan jadi minus 2730 Joule, atau kalau diubah ke dalam kilojoule dibagi 1000 ya. Jadi minus 2,73 kilojoule. Kemudian yang ditanya adalah perubahan entalpi standar untuk 1 molnya ya. Jadi Q reaksi dibagi mol. Nah, untuk mencari molnya ya, kita tuliskan dulu reaksinya HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Mol HCl-nya 1 molar dikali 50 ml, jadi 50 milimol. Ubah ke dalam mol, jadi 0,05 mol. Demikian pula yang NaOH 1 molar kali 50 ml dihasilkan 50 milimol atau 0,05 mol. Nah, tadi yang diminta delta H reaksi untuk 1 mol air. Jadi di sini harus dicari dulu berapa mol airnya ya. Jadi koefisien H2O per koefisien reaksi pembatasnya, ini kebetulan dua-duanya sama. HCl dengan NaOH reaksi pembatas ya. Anggaplah per HCl koefisiennya 1 dikali mol HCl 0,05. Jadi 0,05 mol H2O. Nah, jadi delta H-nya adalah Q reaksi tadi minus 2,73 kJ per mol airnya 0,05 mol. Dihasilkan minus 54,6 kJ per mol. Kalau diminta persamaan termokimianya, persamaan reaksi disertai dengan delta H-nya minus 54,6 kJ. Contoh soal kedua, penentuan delta H pembakaran bahan bakar. Misalkan seorang siswa mau melakukan percobaan menentukan delta H pembakaran etanol. Langkah kerjanya adalah ukur volume air yang akan dipanaskan. Misalkan volumenya adalah 200 ml, karena Rho air 1 berarti massa larutannya adalah 200 gram. Kemudian timbang massa lampu spiritus berisi etanol sebelum pembakaran. Misalkan setelah ditimbang dihasilkan 69,2 gram. Langkah berikutnya, ukur suhu air sebelum dipanaskan. Misalkan dihasilkan 20 derajat Celcius.
Kemudian nyalakan lampu spiritus untuk memanaskan air. Kita plot misalkan sampai 70 derajat Celcius. Kemudian timbang kembali massa lampu spiritus setelah digunakan, tentunya akan berkurang karena ada sebagian alkohol yang dipakai untuk manasin air. Ya. Misalkan massanya adalah 60 gram. Nah, kemudian hitunglah delta H pembakaran dan tuliskan persamaan termokimianya. Nah, hasil pengamatan diperoleh sebagai berikut. Ya. Jadi massa lampu spiritus sebelum digunakan 69,2 gram. Kemudian setelah digunakan untuk memanaskan air, ya, jadi tinggal 60 gram. Massa larutannya 20 gram, massa air tadi. Ya. Delta T-nya 70 derajat Celcius kurangi 20, jadi 50 derajat Celcius. Nah, pertama-tama kita bisa cari dulu berapa mol etanol yang digunakan untuk pembakaran. Ya. Nah, dari sini terlihat massa etanol yang digunakan berarti selisih di sini adalah 9,2 gram. Berarti bisa dicari mol etanolnya adalah gram per mr. 9,2 gram per mr-nya 46. Dihasilkan 0,2 mol etanol. Nah, kemudian cari Ki reaksi sama dengan minus Ki larutan plus Ki kalorimeter. Jadi minus Ki larutan MC delta T, kalorimeter, kapasitas kalornya tidak diketahui, ya, berarti diabaikan. Jadi minus massa larutannya 200 kali C-nya 4,2, delta T-nya tadi naik 50 derajat Celcius. Jadi dihasilkan minus 42.000 Joule atau minus 42 kilojoule. Nah, yang ditanyakan adalah delta H standar, berarti untuk 1 molnya. Jadi rumusnya Ki reaksi per mol. Ki reaksinya tadi minus 42 kilojoule. Mol etanolnya tadi adalah 0,2 mol. Jadi dihasilkan minus 210 kilojoule per mol. Jadi persamaan termokimia pembakaran C2H5OH adalah C2H5OH dibakar perlu oksigen plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Kemudian disetarakan. Dan terakhir tulis delta H-nya adalah minus 210 kilojoule per mol. Contoh soal terakhir, yang ketiga adalah penentuan delta H pelarutan. Berarti pelarutan asalnya padatan jadi larutan. Contoh misalkan 6 gram kristal LiOH MR-nya 24 dimasukkan ke dalam kalorimeter. Kapasitas kalornya, nah ini C besar berarti diketahui 12 Joule per derajat Celcius, berisi 120 gram air. Setelah LiOH itu larut, ternyata suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Tentukan entalpi pelarutan LiOH dalam air dan persamaan termokimianya. Jadi apabila kita gunakan rumus langsung, jadi delta H reaksi sama dengan minus Ki larutan MC delta T plus Ki kalorimeter C besar Ki delta T per mol sat. Karena di sini delta H pelarutan, jadi mol satnya adalah yang dilarutkannya LiOH, jadi mol LiOH. Jadi kita masukkan minus massa larutan di sini adalah yang jadi lingkungannya air, jadi 120 gram air dikali C-nya 4,2 kali delta T-nya 25 menjadi 35 derajat Celcius, jadi naik 10 ditambah kapasitas kalornya 12, delta T-nya ya tadi sama 10 derajat Celcius dibagi mol satnya yang dilakukan LiOH, jadi 6 gram per mr-nya 24. Dihasilkan minus 20.640 Joule per mol, atau kalau diubah ke dalam kilojoule per mol dihasilkan minus 20,64. Jadi persamaan termokimia pelarutan LiOH solid dilarutkan, berarti terurai menjadi ion-ionnya Li plus dan OH-. Delta H-nya adalah minus 20,64 kilojoule.